FM Mercury, sahabat, dan sudah pukul 1 di hari Senin 20 Januari 2025 ini. Jadi waktunya perjalanan rumah manajemen bersama dengan AMA Surabaya. Sahabat, selama kurang lebih 1 jam perbincangan ini akan hadir menemani Anda, dan Anda bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury, ya, di www.mercuryfm.id. Karena di website Anda juga bisa sambil menyaksikan secara langsung di visual radio, sahabat. Dan untuk edisi kali ini di Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya, kita akan membahas berkaitan dengan efektif promotion strategi bersama dengan owner in Promo Corp, ada Bu Jeniwati ST, ya, dan juga dari AMA Surabaya ada Mbak Ellen. Beliau juga merupakan marketing dari Rimbun Family Reflexology. Ya, saya langsung menyapa dua narasumber saya yang akan hadir kurang lebih 1 jam untuk membahas berkaitan dengan efektif promotion strategi ini, sahabat. Apa kabar, Mbak Ellen? Luar biasa, Kak Yanti. Terima kasih. Saya akan menemani Mbak Ellen, ya, sahabat, berkaitan dengan efektif promotion strategi ini akan mengulik lebih dalam bersama dengan Ibu Jeniwati ST, owner in Promo Corp. Apa kabar, Bu Jenny? Selamat siang, luar biasa, Kak Yanti. Boleh mendekat ke mic supaya suaranya lebih lebih dekat, gitu. Bu Jenny, sebelum kita membahas efektif promotion strategi, saya pengen tahu in Promo Corps ini apa sebagai owner, mungkin bisa di-sharekan terlebih dahulu, Bu Jenny. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya adalah owner dari Inpromo. Inpromo ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan untuk berpromosi. Oke. Jadi dan kami pun juga mempunyai basis produksi. Jadi yang kami buat itu adalah berupa tas untuk promosi, begitu, seperti itu. Oke, tas untuk promosi gitu ya. Berarti ini untuk istilahnya seperti sekarang ini kan mendekati Imlek gitu ya. Jadi kayak gift, ya. Ya, kayak hantaran-hantaran gitu juga, atau seperti apa packagingnya, Bu? Oh iya. Jadi mungkin saya mau mengulik lebih awal terlebih dulu, ya, Kak Yanti, untuk mengenai apa itu efektif promotion strategi terlebih dulu. Nah, kalau kita melihat dari kata per kata, efektif itu apa gitu kan. Nah, efektif itu segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita tuju nantinya, itu target-target yang kita tuju atau yang kita harapkan itu sesuai dan berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, apa sih pirantinya begitu supaya kita itu bisa berjalan dengan baik, begitu kan. Nah, ada beberapa yang mungkin bisa saya sebutkan. Yang pertama itu adalah kita harus memilih tujuan kita terlebih dahulu dengan jelas dan terukur. Jadi bukan tujuannya orang lain gitu kan. Saya punya tujuan sendiri, Kak Ella punya tujuan sendiri, Kak Yanti punya tujuan sendiri. Jadi saya menentukan tujuan berdasarkan dari kekuatan yang saya punya gitu. Nah, bukan kekuatannya Kak Ellen gitu. Makanya harus tepat itu untuk penentuan tujuan supaya efektivitasnya itu bisa tercapai dan juga terukur, begitu. Jadi kita bisa mengukur seberapa progres yang kita lakukan itu juga sudah berjalan dengan baik. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusianya, sumber daya manusia atau sumber daya yang kita punya. Jadi kita harus tahu ini, jangan sampai over, kita nggak punya apa-apa tuh ya, terus kemudian inginnya banyak. Bisa konyol gitu. Betul. Nah, terus kemudian juga disesuaikan dengan rencana-rencana apa gitu. Lalu prosesnya, Bu, prosesnya itu harus bisa konsisten gitu kan. Jadi kita nggak boleh berproses cuman hanya sebentar-sebentar terus kemudian melihat kanan kiri, orang lain kok ganti lagi lah, ini nanti efektivitasnya pun juga nggak tercapai, seperti itu. Nah, supaya kita itu bisa tahu gitu,
kita ini sudah sampai mana sih gitu kan. Nah, kita harus juga punya indikatornya gitu kan. Jadi indikator kita itu sudah menyelesaikan proses itu sampai seberapa. Karena perubahan-perubahan itu kan pasti akan terjadi. Nah, karena dengan adanya perubahan A, B, C dan lain-lainnya, nah kita harus tentukan nih indikatornya ini ya. Kalau sudah kita mencapai sekian, oh berarti ini sudah jalannya udah benar, atau parameter-parameter yang kita tentukan itu udah jalannya udah benar, seperti itu. Nah itu efektif ya Bu Yanti. Itu yang dikatakan efektif ya, segala sesuatunya itu harus sesuai dengan tujuan. Tujuannya harus tepat terlebih dahulu. Itu yang utama gitu ya. Baru nanti disesuaikan dengan kapasitas dari SDM itu. Jangan pengennya tinggi sekali tapi ini tidak mumpuni gitu ya. Begitu. Itu harus menjadi hal yang harus diketahui ya oleh sahabat-sahabat Merkuri kalau kita bicara tentang efektif terlebih dahulu. Betul. Kalau sesuai dengan tema kita hari ini, dan juga yang terpenting konsisten ya Bu ya. Konsisten. Tidak tergiur dengan wah ini sepertinya efektif ini, belum tentu sesuai. Belum tentu sesuai dengan kondisi yang masing-masing dari kita sendiri. Berarti harus kuat iman ya Bu. Ya kan, supaya kan tidak terbawa arus gitu kan. Jadi kita harus konsisten, harus sesuai dengan kapasitas kita, dan kita juga harus tahu indikatornya. Oh ini sudah tepat ini. Oh kita on the track gitu ya. Betul. Nah itu kita bicara tentang efektif. Kita menjeda terlebih dahulu ya. Kemudian elemen kunci atau strategi yang paling tidak kita harus miliki nih berkaitan dengan efektif promo strategi ini. Elemen utamanya apa saja? Tadi sudah bicara tentang efektif. Mungkin saya melanjutkan lagi tentang promosi itu apa gitu ya. Nah, promosi itu apa? Promosi itu segala upaya atau kegiatan kita untuk kita itu mau mengenalkan diri kita sendiri atau mengenalkan produk kita, begitu kan, supaya kita itu punya interaksi dengan target yang kita tuju. Kalau sudah kita mengenal, dikenalkan, punya interaksi, nah supaya kita itu juga engage atau ada satu ikatan. Ada keterikatan. Kalau sudah ada keterikatan, nanti kita juga mempunyai loyalitas yang nantinya itu kita itu harus diterima secara kontinu terus menerus terhadap target kita. Seperti itu namanya promosi kan. Gitu kan. Nah sekarang siapa saja sih yang mau berpromosi gitu kan? Promosi itu dilakukan oleh banyak pihak kan. Nah satu contoh, kalau orang mau berpacaran juga berpromosi ya Bu Ellen ya. Mempromosikan diri sendiri. Gitu kan. Jadi ada personal yang harus dipromosikan begitu kan. Nah jadi menurut saya entah itu dalam bidang bisnis atau komersial ataupun non komersial ataupun dengan personal ataupun bahkan negara pun juga harus mempunyai kegiatan promosi seperti itu, kegiatan untuk mempromosikan diri sendiri ataupun produk-produk yang kita produksi, nah supaya orang lain tuh bisa kenal, nah seperti itu. Nah pertanyaan dari Kak Yanti, terus elemen apa yang harus kita tentukan supaya berkaitan dengan promosi itu bisa lebih efektif kan gitu, bisa lebih efektif gitu kan. Nah selama ini kita punya, ini pandangan saya ya Kak Yanti maupun pandangan saya selaku praktisi yang sudah berkecimpung menangani hal-hal yang perusahaan yang mempromosikan produknya. Jadi kalau mempromosi itu ada dua. Jadi kalau kita buat secara umum itu above the line sama below the line, gitu kan. Nah kalau kita tahu above the line itu promosinya ini secara masif, secara umum, begitu. Jadi target yang kita tuju itu tidak spesifik gitu. Jadi pokoknya kita mau ngeblast lah istilahnya, ngeblast semuanya begitu. Jadi nah salah satu contohnya kalau masukkan ke TV, terus kemudian kita masang billboard, termasuk di radio, bener nggak? Oh ya. Jadi kalau di radio itu kan kita juga bisa menyampaikan hal-hal
produk-produk kita ataupun apapun juga melalui radio. Dan itu pun di-blast ke semua orang yang mendengarkan, siapapun orang itu yang mendengarkan. Itu merupakan targetnya lah gitu ya. Gitu kan, tidak ada satu spesifikasi yang harus kita tuju seperti itu. Nah, baru dari above the line itu nanti kita bisa sudah tahu ini, kalau sudah blast semuanya, nanti ada satu feedback gitu kan Bu. Nah, feedback ada feedback. Nah, dari situ baru kita nanti menentukan segmentednya. Nah, target yang harus kita tuju. Ternyata itu produk kita itu diminati oleh kalangan yang usianya sekian dari sekian. Padahal mungkin dari pendapat kita rasanya kok ini dari kalangan usia ini sama ini, ternyata kenyataannya seperti ini. Nah, itu kan bisa kita kolek ya dari yang tadinya itu D+ itu, sehingga menjadi yang tersegmented promotion gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan below the line. Nah, kalau below the line itu sudah tersegmented. Jadi kita paling tidak garis besarnya target yang kita tuju itu sudah tahu. Nah, kalau below the line gitu bisa kita menggunakan cara yaitu ada event untuk catering gitu kan, catering gitu. Jadi kita kumpulkan beberapa customer yang sudah tersegmented gitu. Terus kemudian bisa juga bundling produk seperti itu kan, kita tujukan orang yang sudah membeli produk ini dan kita sudah ngasihin promosi, kita banding nih, kamu kalau beli 2 dapat 1 ini. Jadi ya orang-orang itu aja yang bisa membeli seperti itu. Atau kita berikan ke gimmick-gimmick Bu. Nah, gimmick-gimmick kepada ya target-target yang nantinya yang sudah tersegmented itu. Nah, ini yang gimmick ini bagian saya Bu gitu. Nah, itu tadi yang Ibu tanyakan. Jadi impromo itu di mananya ini gitu kan. Impromo itu di mananya. Jadi impromo itu bertugas untuk, kita bukan IO Bu, kita bukan event organizer, tetapi kita ini yang menyediakan gimmicknya gitu, produknya seperti itu. Nah, saya tambahkan lagi untuk yang above the line dan juga below the line. Sekarang ini semua cara itu kita mix gitu. Jadi kita tidak hanya above the line aja. Terutamanya sekarang ini kan sudah zamannya teknologi ya. Zamannya teknologi, zamannya internet. Itu kalau kita lihat YouTube aja sudah tahu, ini saya ini senengnya ini lihat misalnya nih drakor misalkan, drakor. Nah, itu sudah algoritmanya kan sudah terbentuk gitu kan. Nah, algoritmanya sudah terbentuk sehingga dari algoritma itu mensegmentedkan. Nah, mensegmentedkan, ternyata saya ini suka drakor, Bu Ellen suka Dracin misalkan seperti itu. Nah, sehingga semuanya itu nanti caranya itu above the line, pakai cara blasting ke semuanya. Tetapi dari situ itu nanti bisa tersegmentedkan secara sendiri. Ya. Nah, jadi sekarang ini juga ada cara berpromosi yang seperti itu, dan memang ya sudah sekarang eranya seperti itu ya Bu ya, kayak begitu. Nah, dari baik itu above the line ataupun juga below the line ini mana sekarang itu memang kan dikolaborasikan sekarang. Tapi kalau menurut Bu Jenny, mana yang sekarang itu lebih efektif, paling tidak bisa meraup ini ternyata lebih efektif, atau bergantung dari produk, atau seperti apa Bu kalau kita bicara keduanya, above the line maupun below the line, atau bergantung dari produknya? Iya, jadi kalau saya kembali lagi tadi elemen-elemen efektivitasnya itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa menyamakan above the line itu secara masif, secara umum itu efektif gitu. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus benar-benar merencanakan dari 5 komponen itu mana yang harus kita pilih gitu kan. Karena efektivitas
seseorang atau perusahaan itu berbeda-beda sesuai dengan 5 komponen yang tadinya itu. Bisa jadi kita memberikan gimmick kepada beberapa orang begitu, dan itu berkesan bagi orang yang memakai begitu, terus kemudian mode to mode ke yang lain-lainnya, terus kemudian mode to mode lagi ke yang lain-lainnya lagi, menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih besar lagi, itu malah lebih mengena. Nah, jadi tidak ada pakemnya, Bu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya masing-masing, seperti itu. Oke. Nah, kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat. Sebenarnya perbincangannya semakin menarik karena kita bicara tentang ternyata Inpromo ini istilahnya tadi sudah dijelaskan beradanya di mana ya. Gimmick itu tadi yang dijelaskan oleh Ibu Jenny ya. Jadi beliau pun tadi tas-tas promosi adalah tas goodie bag gitu ya, Bu ya. Macam-macam, Bu. Macam-macam juga ya. Nah, kita akan jauh lebih dalam di perbincangan rumah manajemen ini, sahabat, berkaitan dengan efektif promotion strategi seperti apa. Tetap stay tune di Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya. Kita membahas terkait dengan efektif promotion strategi bersama dengan Ibu Jeniwati ST. Beliau merupakan owner Inpromo Corp ya, dan juga ada Mbak Ellen dari AMA Surabaya, dan beliau merupakan marketing Rimbun Family Reflexology. Dan tadi di segmen pertama ya, ternyata layer pertama pun sudah lumayan dalam ya. Sekarang Mbak Ellen, apa yang ingin ditanyakan kembali pada Bu Jenny berkaitan tema kita kali ini? Indikator ya, Bu ya. Indikator efektifnya produk yang kita hasilkan ke mitra kita, pelanggan-pelanggan kita itu seperti apa, Bu? Ya. Kalau bicara indikator ini kan nanti harus kedua belah pihak ya, Bu ya. Kedua belah pihak itu saling berdiskusi. Nah, sebelumnya itu biasanya kalau saya menangani customer itu saya akan berdiskusi terlebih dulu, ini konsepnya berpromosinya itu seperti apa. Nah, konsepnya itu harus kita detailkan terlebih dahulu, di-breakdown-kan terlebih dahulu. Juga dengan budgetnya. Nah, karena kan setiap perusahaan itu pasti mempunyai budget untuk berpromosi. Nah, jadi itu dulu yang harus di kulik-kulik gitu ya, Bu, diotak-atik. Nah, setelah itu baru nanti kita berbicara mengenai produk yang nantinya akan dibuat. Kalau misalkan ini gimmick ya, Bu ya, dipromosikan itu berupa apa. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing perusahaan itu berbeda-beda sekali, Bu ya. Misal katakanlah segmennya sekolah gitu kan. Segmen sekolah, promosinya sekolah akan berbeda dengan segmen perusahaan kosmetik gitu. Atau perusahaan cat gitu, atau perusahaan makanan, itu berbeda-beda sekali. Nah, atau tour and travel gitu kan. Nah, jadi harus ada komunikasi terlebih dulu dengan pihak terkait dulu, Bu. Nah, seperti itu. Baru nanti kita membuatkan preview atau mock up seperti ini Kak gitu. Nah, biasanya dari situ nanti di secara internal perusahaan itu juga didiskusikan secara internal. Nah, kalau sudah oke, cocok, baru nanti kita produksi. Nah, setelah itu baru di lapangan. Nah, kondisinya seperti apa? Nah, biasanya pun juga saya juga bertanya lebih lanjut bagaimana efektivitas yang dari yang produk yang sudah kita hasilkan. Nah, itu nanti mendapatkan feedback, Bu, dari customer-nya itu seperti apa. Nah, terus seperti itu. Nah, demikian seterusnya, Bu Ellen. Kalau misalkan perusahaan itu puas, ya otomatis kan mau order lagi kan gitu. Biasanya sudah berapa banyak perusahaan, Bu, yang repeat order? Itu kan juga salah satu indikator. Iya, salah satu indikator yang juga begitu. Jadi customer ini repeat lagi, berarti kan apa yang sudah kita hasilkan sudah berkenan kan, Bu. Betul. Seperti itu gitu. Nah, ini
kita bicara berkaitan dengan in promo tadi, beberapa klien repeat order. Ini mungkin yang di rumah atau sahabat-sahabat mereka di luar sana, in promo ini tadi berbeda dengan event organizer. Nah, sebenarnya yang dilakukan itu seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan Bu Jenny supaya lebih, oh ternyata ini yang dilakukan oleh in promo. Ya. Seperti apa pemisalan sebuah dari pertemuan dari klien dan Bu Jenny, kemudian apa yang dilakukan? Mungkin bukan event organizer tapi ada gimmick, itu seperti apa gitu? Ya. Seperti apa Bu Jenny? Iya, memang kalau event organizer itu mungkin saya bekerja sama dengan event karena event organizer itu lebih ke ini lagi menentukan konsepnya ya Bu ya, menentukan konsepnya secara keseluruhan gitu kan. Jadi dia mau menentukan ini mau ada beberapa konsep yang harus dipilih. Nah, andai kata memang konsep below the line-nya dan ini memerlukan gimmick, nah itu larinya ke saya Bu. Gitu, seperti itu. Okay. Nah, dari perusahaan itu memang ada yang memakai event organizer untuk launching produknya, gitu kan. Jadi supaya dia tidak terlalu hektik gitu kan, dia memasrahkan gitu kan ke IO-nya kan, yang dia untuk organize semua event-eventnya itu, seperti itu. Jadi mulai dari nantinya ada talk show juga, mungkin ada untuk gatheringnya atau apa segala macam. Nah, saya nggak menyentuh ke sana Bu, begitu. Saya tidak menyentuh. Cuman saya ada bagian part dari IO-nya itu, mereka pasti memberikan souvenir atau gimmicknya itu. Nah, itu yang nanti saya kerjakan. Gitu. Itu berarti berhubungan juga dengan kreativitas. Ya, Bu Jenny ya. Nah kan setiap produk memiliki kekhasan, setiap produk juga harus memiliki poin utama yang pengen ditonjolkan. Nah, bicara tentang kreativitas, seperti apa yang dilakukan oleh in promo dengan meskipun klien ini repeat order pasti akan berbeda dengan yang sebelumnya ya Bu. Seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman kreativitas di in promo sendiri Bu? Iya, memang kalau kita berkecimpung di promosi Bu, itu setiap klien itu tidak mungkin sama, dan setiap klien yang udah saya atau kami layani itu nantinya akan berbeda, nanti mau repeat order lagi. Jadi tidak mungkin produk yang sama mereka ulangin lagi, itu selalu berbeda terus. Dan seperti harus itu meningkat harus meningkat. Jadi dari bahan bakunya, terus kemudian modelnya, terus kemudian cetakannya atau sablonnya itu berbeda semuanya. Nah, dari situ karena kami juga merupakan perusahaan yang mempunyai basis produksi, jadi di Inpromo juga menyediakan layanan itu dari perusahaan yang belum mempunyai konsep ataupun yang sudah mempunyai konsep. Jadi kalau perusahaan yang sudah mempunyai konsep, dia sudah memberikan kepada kita, ini loh gambarnya seperti ini, gitu kan. Terus modelnya kurang lebih kayak begini, begitu. Jadi kita yang membuatkan mock-up-nya, lalu gampang untuk kita berikan gitu. Ini mock-up-nya sesuai dengan konsep yang Ibu berikan atau Bapak Ibu berikan. Tapi ada yang enggak ada konsep seperti itu. Jadi kita menawarkan gitu. Benar dari nol gitu ya, dipasrahkan pada Bu Jenny gitu. Kita menawarkan dari beberapa yang sudah kami kerjakan atau kami membuat contoh-contoh itu kita sharekan. Seperti ini kapal ini coba Bapak atau Ibu pilih begitu kan, yang sesuai dengan dari target yang Bapak atau Ibu tuju, seperti itu. Nah, dari situ, kembali lagi ini logonya atau desainannya mau kayak apa. Nah, itu nanti kita bisa memberikan suggest seperti itu, Bu. Nah, juga mengenai bahan baku gitu ya. Bahan baku itu pun juga sangat vital, Bu, sangat penting. Karena berkaitan dengan budgeting begitu. Nah, saya mempunyai satu pengalaman dari sebuah perusahaan properti yang waktu itu mau launch NOP gitu kan. Nah, waktu itu kan setiap NOP kan diberikan goodie bag begitu. Nah, jadi asalnya itu kan ada printing gitu kan, maunya goodie bagnya itu kan di bahan kanvas. Nah, di bahan kanvas itu kalau di printing itu kan mahal banget tuh, Bu, gitu kan, mahal banget. Jadi
Jadi saya memberikan tawaran gitu, ini gimana kalau printingnya ini kita goodie bagnya itu kita mix gitu kan dengan bahan kanvas dengan bahan cordura gitu. Kalau bahan cordura itu hasil printingnya itu bisa lebih bagus gitu, bisa lebih bagus dan juga harganya pun juga tidak terlalu mahal dibandingkan dengan bahan kanvas seperti itu. Nah akhirnya ya coba kita buatkan mock up dulu ya gitu. Nah dibuatkan mock up dulu, ternyata dengan kebetulan klien ini sudah mempunyai desain. Nah desain itu saya print gitu, saya print terus kemudian saya buatkan goodie bagnya dan saya ajukan dengan harga sekian gitu kan. Nah ya oke, Bu, jadi surprise juga karena kan dengan harga segini udah hasilnya pun juga oke, memuaskan gitu. Printingannya juga bagus juga dibandingkan dengan bahan kanvas. Nah, seperti itu. Ini kan Inpromo membantu sebuah perusahaan untuk mempromosikan dalam tanda kutip sebuah produk. Nah, bagaimana Inpromo sendiri melakukan promosi, Bu? Strategi-strategi apa yang dilakukan oleh Inpromo? Itu kan butuh juga ya sharing ya. Seperti apa ini? Selain mempromokan produk atau paling tidak jasa dan lain sebagainya untuk perusahaan lain. Nah, seperti apa yang dilakukan di dalam ini sendiri nih, Bu? Ini pernyataan. Kita pengen buka rahasianya ya. Pernyataan yang amazing ini. Pertanyaan yang amazing. Ya. Jadi selaku perusahaan promosi juga, ya kami juga harus membranding perusahaan kami sendiri juga kan, Bu, ya. Nah, selain membranding persona branding kami juga memberikan gimmick-gimmick juga kepada klien-klien kami juga seperti itu. Jadi misal gini, ada perusahaan, oke, ini sudah pesan begitu kan, oke, nanti kita kasih kelebihan ini buat untuk promosinya dari tempatnya kita untuk perusahaan ini. Nah itu seperti itu. Servis yang diberikan itu ya. Itu seperti itu, Bu. Jadi ketika nanti mereka menerima gitu, oh ternyata saya pesannya 100 kok di lebih 2 gitu. Nah gitu, karena kan memang takutnya ada yang jelek ataupun rusak di situ. Nah kita memberikan tambahan gitu. Terus juga ya itu tadi salah satunya juga kita mungkin talk show juga ya gitu. Terus kemudian mungkin mengikuti AMA juga. Kalau kita bicara media promosi, networking itu ya. Gitu. Kalau kita bicara mengikuti perkembangan yang ada dunia teknologi dan digital, seberapa penting media promosi ini, Bu Jenny? Penting sekali menurut saya. Ya, jadi yang seperti yang tadi sesi pertama yang kita ulas itu, setiap orang itu harus mempromosikan dirinya sendiri atau perusahaannya sendiri, sebagus apapun produk itu, ketika itu tidak dipromosikan, itu hanya sebatas orang-orang tertentu aja yang mengetahui. Seperti itu. Makanya sekarang ya juga berpromosi juga lewat sosial media juga, begitu kan juga. Ya itu kan lebih meluaskan, begitu. Jadi jangkauannya itu bisa lebih banyak juga, gitu. Seperti itu. Itu apakah juga menjadi lebih efektif daripada media tradisional, Bu? Kalau kita bicara media sosial dengan perkembangan sekarang ini, apakah kalau media tradisional seperti cetak ataupun juga itu masih menjadi paling tidak ya boleh dilakukan, tapi ternyata masifan media sosial sekarang ini seperti apa, Bu? Kalau kita membandingkan antara tradisional dan juga modern ya. Iya, saya pikir itu semuanya itu harus di ini ya, Bu, di mix juga dan juga harus melihat sumber daya yang ada, gitu. Bukan berarti kalau media cetak itu tidak efektif, itu tidak juga begitu. Jadi banyak juga yang sekarang juga memberikan cetakan brosur misalkan seperti itu masih dipakai begitu kan. Masih ada juga yang membuat seperti itu. Cuma memang kita juga tidak boleh lengah dengan perkembangan yang sekarang ini ada gitu kan. Sekarang kan semuanya serba teknologi, semuanya serba digital, dan juga kita harus mengikutin begitu, Bu, mengikutin. Jadi mungkin ya itu tadi saya pikir harus di mix ya, harus di mix. Jadi tidak hanya ini yang gencar, semuanya berbondong-bondong ke sosial media. Semuanya mempunyai
blasting ke Instagram dan lain sebagainya. Nah, banjir informasi kan Bu. Ya, Nah, betul. banjir informasi, terus kemudian banjir informasi akhirnya mungkin membuat target yang kita tuju itu menjadi bias juga. Gitu, akhirnya menjadi bias. Iki kok banyak seperti itu, tapi bisa suatu ketika ada hal yang tertentu dia diberikan brosur pada satu komunitas tertentu dan dijelaskan begitu kan, terus nyentel gitu kan. Terus kemudian memutuskan untuk mengadakan transaksi. Bisa juga seperti itu. Jadi memang sekarang harus pandai-pandai Bu, pandai-pandai menentukan apa yang harus kita pakai ya, rencanakan untuk membuat strategi promosi itu bisa menjadi lebih efektif. Supaya tidak terlalu too much information gitu ya. Nah, kalau bicara tentang in promo, galeri-galeri yang mungkin orang yang klien baru atau apa, galeri yang sudah dilakukan oleh in promo ini bisa dilihat oleh calon klien itu di mana Bu untuk sekarang ini? Ya, Atau kami ada Instagram juga, in promo. SBY juga ada di situ, ada di Facebook juga, dan juga biasanya kami secara periodik itu memberikan katalog produk kepada klien seperti itu, seperti itu. Itu berkala dilakukankah atau karena kan kita networking lagi ya untuk menyambung kembali karena kan mungkin klien ini sudah lama tidak keep in touch, mungkin itu juga menjadi salah satu strategi atau seperti apa Bu? Betul Bu, seperti itu. Itu menjadi salah satu strategi ya betul. Untuk klien-klien yang mungkin lama atau sudah berubah gitu ya sahabat. Betul. Itu menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan kalau kita bicara tentang effective promotion strategi itu ya. Betul. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat ya. Kita kembali lagi di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan Ama Surabaya. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Rumah Manajemen. Kita sudah ada di sesi yang ketiga bersama dengan Bu Jenny Wati ST Owner in Promo Corp dan ada Bu Ellen dari Ama Surabaya. Beliau juga merupakan marketing Rimbun Family Reflexology. Tadi di jeda iklan saya sempat ngobrol berkaitan dengan karena ini kan sebuah jasa ya Bu ya, jualannya gitu ya. Pasti ada hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk menghandle, ada juga miss-nya lah ya, karena kita manusia biasa gitu ya pasti. Nah untuk after sales-nya Bu Jenny, seperti apa jika menghadapi sebuah klien itu kan beragam sekali, apalagi klien yang cukup luar biasa banyak kalau kita bicara jasa. Seperti apa strategi apa? Selain promosi kan pasti juga ini jadi salah satu hal juga ya Bu ya. Betul. Salah satu strategi untuk menyikapi terkait servis ya. Nah, seperti apa Bu Jenny? Iya. Baik, makasih Kak Yanti. Memang kalau berpromosi itu satu ada target waktu yang telah ditentukan di awal, apalagi kalau perusahaan ini mau ada event dan ini perlu gimmick, dan gimmick itu diperlukan nanti ya 2 minggu lagi ya, itu ada deadline waktunya tuh ya, atau 3 hari lagi. Waduh, itu kalau sudah seperti itu tuh sudah membuat spot jantung. Nah seperti itu. Nah jadi memang di awal saya sudah menentukan SOP-nya Bu. Jadi SOP untuk proses produksi atau sebelum memproduksi. Nah, jadi di awal kita sudah membuat preview atau rancangan terlebih dahulu, gitu. Jadi modelnya seperti apa, terus gambarnya seperti apa, terus kemudian mau diletakkan di posisi mana, itu kita gambar terlebih dahulu. Gitu. Nah, setelah itu baru kita berikan harus memberikan gambar itu diasisikan terlebih dahulu ke customer atau klien, begitu. Apakah seperti ini Pak, Bu, gitu. Nah dari itu customer dicek dulu semuanya sudah benar nggak gitu. Bahkan tulisan-tulisan apa yang mau ditampilkan itu harus dibaca dan dicek terlebih dahulu. Oke, nah setelah itu, ini masih ada yang salah. Nah kita direview lagi sampai benar-benar seperti ini ya, udah betul. Oke, nah itu screening yang pertama supaya tidak terjadi kesalahan.
Nah, seperti itu. Setelah itu baru nanti kita masuk ke pembuatan mockup. Ya. Ya, pembuatan contoh mockup. Mhm. Nah, kalau sudah membuat mockup, dibuat Bu satu dulu, Ya. gitu kan. Nah, satu dulu. Looknya seperti Looknya apa seperti gitu. apa, begitu kan, sablonannya kayak apa, Mhm. atau printingnya seperti apa. Itu screening yang kedua Bu. Kita berikan lagi ke pihak customer Secara visual. secara visualnya itu seperti ini oke. Nah, setelah itu baru nanti sudah ACC desain, baru nanti kita langsung masuk ke proses produksi massalnya. Nah, di produksi massal itu pun juga ada beberapa tahapan kan Bu, mulai dari cutting, terus kemudian printing. Printing itu bisa sablon, bordir, sablon printing gitu, ataupun dengan label rajut gitu, atau emboss begitu kan, itu banyak sekali disesuaikan dengan materi yang kita buat gitu. Terus kemudian warna juga, campuran warna warnanya itu gimana seperti itu jadi hal yang penting Bu, vital Bu. Kadang-kadang perusahaan itu warnaku bukan ini gitu. Terus bahannya aja sudah, kalau kita sudah bikin mockup 1 gitu, belum beli bahan kan Bu, belum beli bahan buat mockup 1. Terus kemudian mockupnya sudah kita berikan, terus kita kulaan bahannya warnanya itu nggak cocok nih dengan mockupnya yang awal ya. Jadi kita buat mockup lagi gitu, karena itu supaya nanti customer itu bisa puas, memang ini yang nantinya kita produksi itu sama dengan mockup yang kita, Itu jadi tantangan tersendiri ya Bu Jenny ya. sangat. Karena mock-up-nya itu sebelum beli bahan. Nah, karena kan bahannya habis, beli baru ternyata berbeda gitu kan. Betul. Itu tantangan yang memang menjadi hal yang tersendiri ya kalau kita bicara tentang jasa ya Bu Jenny ya. Itu salah satu tantangan ya sahabat. Kalau kita bicara tren juga di 2025, apakah ada tren yang kalau untuk di dunia promosi atau in promo lebih lengkapnya, trennya itu seperti ini, atau penggunaan kanvas itu masih akan digunakan, atau trennya mengarah ke sini? Seperti apa Bu kalau kita bicara tentang tren ya? Iya. Memang kalau tren itu juga banyak kaitannya dengan ketersediaan bahan juga. Ya, itu kan salah satu tantangan juga ya mengikuti tren ya. Gitu. Jadi bahan bakunya ini sekarang ini apa ini? Ya. Dan juga bahan baku ini kan macam-macam Bu. Ya. Terkadang dari, kalau saya ini kan di perusahaan tas gitu ya. Terus ada juga bahan yang bukan bahannya tas yang kita pakai untuk pembuatan tas gitu. Nanti bahannya mungkin bahannya jaket gitu kan, atau bahannya baju gitu kan. Itu bisa kita pakai begitu. Jadi ya memang harus pinter-pinternya kita untuk mengolah gitu kan, mengolah bahan-bahan itu untuk menjadi produk yang bagus gitu. Jadi tren itu merupakan salah satu tantangan gitu ya. Tapi sejauh ini dengan tren-tren yang ada teratasi dengan baik ya Bu Jenny ya. Atau masih ya masih berusaha mengikuti tren tapi juga disesuaikan gitu ya. Kembali lagi yang di awal ya, sesuai dengan kapasitas gitu ya Bu ya. Iya benar, kapasitas. Karena kan memang bahan baku itu sangat luas Bu ya, sangat luas. Jadi kita harus benar-benar ini cocok nggak gitu kan. Karena tidak semuanya itu kadung kita sudah beli terus kemudian sudah dibuat ataupun apa nanti nggak cocok gitu kan. Jadi kita mesti harus ya beli dikit-dikit dulu gitu kan, beli dikit-dikit dulu, terus kemudian kita coba kreativitaskan, coba ditawarkan seperti apa gitu. Kadang juga enggak, apa yang kita lakukan juga enggak diminati juga ada, seperti itu. Jadi ya memang ya berusaha terus lah Bu. Pernah nggak sih Bu Jenny ada bahan yang ini sebenarnya susah ini untuk dibuat tapi klien memaksakan untuk memakai bahan tersebut? Seperti apa untuk menjelaskan kepada klien bahwa ini ada tantangan tersendiri nih gitu. Seperti apa? Pernah nggak sih Bu? Benar. Nah, itu ya juga sering Bu. Jadi memang prosesnya itu harus kita edukasi ya Bu ya, karena bagaimanapun juga looks bagus dari bahan yang diminati oleh customer itu belum tentu sesuai dengan yang
kita produksi seperti itu. Jadi tantangan di produksi, kesulitan di produksi itu harus kita sampaikan juga ke klien gitu. Jadi jangan sampai nanti klien itu kecewa gitu. Jadi kita mesti harus diskusi gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu biasanya sih mengerti kok Bu gitu, paham kok gitu. Karena kan klien tidak tahu prosesnya, jadi mengedukasi untuk tahu prosesnya gitu. Betul, ya Bu ya, bahwa kan seperti ini boleh dipaksakan tapi hasilnya tidak akan maksimal gitu ya. Seperti itu. Dan itu biasanya klien akan mengikuti arahan dari Bu Jenny. Biasanya seperti itu Bu. Gitu. Dan itu kan perlu skill juga untuk menjelaskan ya Bu. Iya. Iya Bu. Iya dan itu memang ya produk knowledge-nya juga, terus juga bahan baku knowledge-nya juga, ya semuanya Bu, itu memang kompleks juga. Itu saya kompleks itu ya. Kalau kita bicara sebuah kita jualan jasa, jadi kita harus tahu kebutuhan dari klien, kebutuhan kita sendiri gitu ya, berkaitan dengan bahan dan lain sebagainya, harus benar-benar kalau orang Jawa bilang harus ngelontok dengan bahan-bahan yang ada. Mbak Alun mungkin ada yang ditanyakan kembali ke Bu Jenny terkait pengelolaan sumber daya ya, salah satunya itu kan bahan baku ya. Iya. Ibu ada nggak kerjasama dengan misalnya garment atau apapun, jadi pemanfaatan limbah itu kan juga nanti bakal mengefektifkan juga terkait budget gitu ya, terus ke harga jual bisa dapat bahan yang bagus, tapi karena ini sudah nggak dipakai ini sama garment, jadi bisa dapat harga yang ini. Iya. Ada nggak kerjasama kayak gitu? Kalau seperti itu bukan limbah ya Bu, tapi saya pernah mendapatkan tawaran salah satu supplier, dia mempunyai bahan kanvas yang sisa ekspor gitu kan. Nah itu cuman hanya sekitar 5 roll gitu kan Bu, 5 roll, dan saya buat bahan ini bagus gitu kan, saya lihat ini bahannya bagus karena itu sisa ekspor, harganya pun ya juga hanya cuman sedikit aja 5 roll, harganya pun juga agak sedikit murah gitu kan Bu. Jadi saya beli gitu Bu Ellen, dan itu saya stok gitu. Nah itu saya sesuaikan ini nanti ada produk apa yang nantinya itu bisa memakai bahan ini, seperti itu. Nah itu pernah seperti jadi itu. Kita bisa merancang sekaligus saat itu bisa merancang untuk kreativitas lainnya ya. Iya, gitu Bu. Dengan pemanfaatan. Iya, ya di samping kan kalau sumber daya itu kan juga tidak mengetahui bahan bakunya, juga yang paling penting itu SDM-nya kan Bu. Bisa ngakalinnya gimana gitu ya. Ini kan namanya ngakali kreativitasnya seperti apa. Proses produksi itu karena ini berhubungan dengan jasa untuk membuat satu produk promosi, yaitu berupa tasnya promosi, berarti saya berkecimpung dengan atau SDM saya itu adalah tukang jahit ya, penjahit, yang cutting gitu kan, yang sablon dan lain sebagainya. Nah itu harus punya ini tahu, ini anak ini atau tim ini itu, dia ini pandai nih di sini gitu kan, dia tidak pandai di sini, ya harus diberikan ruang untuk ya kamu nanti saya tempatkan di sini gitu. Terus kemudian untuk pembelajaran menjahitnya pun juga sama Bu, karena kan kita kan modelnya itu kan berbeda-beda. Jadi mengedukasi satu model ke yang mengerjakan itu pun juga butuh waktu juga gitu. Apakah ada tim khusus kepala produksi, ataukah itu dari klien ke Bu Jenny langsung ke SDM-nya Bu? Kalau saya sih cuman hanya ini, mengkonsepkan awal, terus kemudian ini konsepnya ini ya. Nah nanti kan ada tim lagi yang menerjemahkan konsep itu. Nah, ada tim saya yang menerjemahkan itu dan menjadikan gitu Bu. Pembuatan mock-up apa segala macam ada tim sendiri begitu. Nah tim ini nantinya pun juga memberi informasi mendeliverkan kepada tim yang lainnya Bu. Jadi ini harus
berkesinambungan begitu. Jadi jangan sampai nanti salah. Iya. Gitu. Karena ada mock up itu tadi ya, jadi SDM yang di bawahnya itu akan ini sudah ada contohnya, tapi mungkin kebiasaan menjahit atau apa itu yang harus mungkin sedikit diarahkan oleh teman-teman yang sudah membuat sebelumnya. Ada teknik-tekniknya supaya nggak salah, ataupun juga teknik seperti ini lebih cepat, lebih bisa rapi gitu sih Kak. Hanya memperbaiki saja dari yang sudah ada gitu ya Bu ya, kebiasaan-kebiasaan itu aja ya. Ada juga yang memang totally baru Bu, gitu. Jadi memang totally butuh waktu, baru. Bu. Butuh waktu. Iya, butuh waktu. Jadi ya sempat kadang itu kita itu mesti telaten kok. Harus telaten. Ngemong ya Bu. Udah juga yang sampai saya nggak bisa tuh sampai give up, sampai yang mengerjakan ini sudah sampai nangis gitu juga ada gitu ya Bu. Ya harus telaten gitu. Ya itu seninya Bu. Seninya. Pernah nggak Bu mendatangkan guru khusus gitu untuk untuk produk-produk tertentu atau treatment tertentu gitu? Sejauh ini belum pernah sih Bu kalau mendatangkan guru khusus, enggak gitu. Jadi kita memang swadaya sendiri dari tim yang ada itu ya kita riset sendiri gitu. Kita adakan riset sendiri seperti itu. Nah ini terakhir Bu Jenny, mungkin bisa kasih tips ya sebagai closing statement di perbincangan kita kali ini, itu seperti apa yang harus dilakukan kalau kita bicara tentang efektif promotion strategi untuk sahabat-sahabat Mercury ini. Sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan Bu Jenny? Silakan Bu. Ya dalam kita ini memerlukan promosi supaya kita bisa lebih dikenal, supaya kita bisa memberikan banyak manfaat kepada semuanya, gitu kan. Kalau kita yakin bahwa produk kita bagus, ya kita bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Nah, itu perlu untuk media promosi, untuk berpromosi. Nah, kalau berpromosi harus ditentukan dulu target yang kita tuju dengan bagus, dengan tepat, rencana yang harus kita jalankan itu juga harus matang, gitu, dan berkesinambungan. Gitu. Karena promosi ini bisa dikatakan sebagai ujung tombaknya gitu ya Bu ya. Ya, boleh dibilang seperti itu. Kalau. Baik, Bu Ellen ada yang ingin disampaikan, Bu Ellen dari AMA Surabaya? Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu sudah memberikan sharing ya. Terima kasih saya dari pengalaman Ibu mendirikan diberi kesempatan Bu Ellen. Ya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman Mercury, pendengar Mercury. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman dari AMA Surabaya sudah hadir di perbincangan Rumah Manajemen di edisi hari ini di 20 Januari 2025, dan Anda bisa mendengarkan kembali, mengikuti kembali di perbincangan Rumah Manajemen ini di YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96. Sekali lagi terima kasih Ibu Jenny Watiase, Owner in Promo Corps, dan juga Mbak Ellen dari AMA Surabaya yang juga merupakan marketing Rimbun Family Refleksologi. Dan sahabat tetap stay tune di Perjalanan Lintas Kota yang hadir menemani Anda hingga pukul 6 petang nanti. Saya Andela Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.